Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taisar Moreno Adrian dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management atau SCM. Oke, Supply Chain Management atau SCM. Apa itu Supply Chain Management? Supply Chain Management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan Supply Chain Management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Pendapat para ahli terkait supply chain management itu ada dua. Yang pertama itu adalah Heiser dan Rander. Menurut Heiser dan Rander, supply chain management adalah suatu aktivitas pengelola berbagai kegiatan demi mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dan dikirimkan oleh sistem distribusi kepada konsumen. Yang kedua itu adalah Chance dan Aquiliano dan Jacob. Sedangkan menurut Case Aquilano dan Jacob, supply chain management merupakan sistem yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan total dalam mengatur semua arus informasi, material, dan jasa yang terlibat dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuan dari supply chain management adalah mengkoordinasikan penawar atau supply dan permintaan atau demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Beberapa masalah yang mungkin muncul dalam rantai pasok adalah biasanya berhubungan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen, pengadaan barang, pemasok, dan risiko. Yang kedua adalah pengelola hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga adalah penentuan tingkat outsourcing. Sedangkan tujuan dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap menjalankan bisnisnya agar dapat menenangkan persaingan pasar rantai pasok dari sebuah perusahaan yang harus dapat menghasilkan produk dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah murah, yang kedua adalah berkualitas, yang ketiga adalah tepat waktu, dan yang keempat itu adalah bervariasi. Nah, itu adalah kriteria atau 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai kesuksesan dari sebuah produk dari suatu perusahaan, yaitu dari murah, harganya bersahabat dengan masyarakat yang ada, terus berkualitas, kemudian tepat waktu, dan bervariasi. Jadi kalau bervariasi ini lebih kayak produknya tidak hanya itu aja, tidak hanya hal-hal produk yang sama lah yang dibuat. Oke, kita lanjut. Fungsi supply chain management. Ada beberapa fungsi SCM yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah secara fisik, di mana fungsi SCM atau supply chain management ini adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhirnya. Kemudian ada fungsi utama yaitu dari supply chain management adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah supply chain management berbagai mediasi pasar dan memastikan jika telah supply oleh supply chain. Dan fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya supaya pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Proses supply chain management. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, supply chain management adalah semua kegiatan yang meliputi segala proses dari saat barang masih berbentuk bahan mentah hingga diproses hingga menjadi produk yang siap untuk digunakan.
Setiap proses yang berada dalam supply chain serta penjelasannya akan disampaikan dalam berikut. Yang pertama itu adalah pelanggan. Pelanggan adalah tahap pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Pada tahapan ini, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, tanggal produk yang akan dikirim, dan bahkan kriteria produk yang benar-benar pelanggan inginkan. Itu bisa masuk dalam keinginan pelanggan. Berikutnya adalah perencanaan. Setelah dilakukan penerimaan pesanan dari pelanggan, selanjutnya perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan melihat, memperhitungkan, serta mengambil keputusan terhadap pemasok untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan oleh perusahaan. Berikutnya adalah pengadaan. Sesudah menentukan rencana atau menentukan jumlah barang yang tepat, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengadaan barang. Pengadaan merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki harga paling rendah namun dengan kualitas tertinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Jadi pengadaan ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan dengan mempertimbangkan perencanaan yang terjadi sebelumnya. Kemudian persediaan. Nah, material yang telah dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Bahan baku yang wajib disimpan wajib dipertahankan kualitasnya sehingga barang yang dibuat dengan bahan baku ini juga memiliki kualitas yang sama. Jadi metode bagian persediaan ini adalah dia menyediakan barang, tapi barang-barang yang sudah dibeli itu disimpan di dalam suatu gudang, misalnya lemari es atau apa. Itu akan disimpan sampai masa produksi dilakukan dengan menjaga kualitas dari bahan baku tersebut. Kemudian produksi. Proses produksi merupakan tahapan yang krusial untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Hal ini karena sebuah bahan baku mentah akan diolah menjadi bahan produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil tahapan ini. Dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas proses produksi, kualitas dari produk yang akan jadi semakin baik juga, dan kemungkinan konsumen puas akan meningkat. Nah, produksinya agak krusial. Kenapa? Karena semua produksi kan bahkan barang-barang yang menjadi mentah akan menjadi sebuah barang yang diproduksi. Misalnya kayak akan menjadikan sebuah selimut atau apapun dan sebagainya, itu akan berkaitan keras dengan kualitas. Karena kalau kualitasnya bagus dalam produksi, maka itu akan berpusat pada meningkat pada keinginan konsumen dan meningkatnya kebutuhan pasar. Berikutnya adalah transportasi. Pada umumnya tahapan ini adalah merupakan bagian akhir dari supply chain management. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang yang sudah jadi akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Di awal itu maksudnya kayak kesepakatan antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan. Misalnya perusahaan pelanggan akan mengirimkan itu pada tanggal 8, maka perusahaan harus mengirimkan pada tanggal 8 dan sampai di tangan konsumen dengan aman dan tidak ada masalah. Yang terakhir adalah pengembalian produk. Apabila terdapat kerusakan yang pada barang saat diterima oleh konsumen atau pelanggan, maka tahapan ini perlu dilakukan tidak hanya dalam keadaan rusak. Apabila terjadi hambatan yang membuat proses distribusi barang terlampau lama atau bahkan terjadi kesalahan dalam suatu pengiriman, maka perusahaan butuh melewati proses ini. Ini sangat berkaitan keras dengan kualitas produksi dan ketepatan atau tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena kalau terjadi suatu kesalahan dalam proses pengiriman, terjadi suatu kesalahan dalam produksi yang berakibat pada setelah didistribusikan barang-barang tersebut cacat atau rusak, maka perusahaan wajib
menyelidiki atau mencari tahu ini kenapa barang bisa rusak, entah kesalahan dari pengiriman atau mungkin kesalahan dari pada saat produksi dan lain sebagainya. Oke, mungkin teman-teman pada bertanya sih, apa sih perbedaan supply chain management dan dengan logistik? Logistik dan supply chain management kerap digunakan untuk mengartikan satu sama lain dan tidak jarang membuat bingung. Sedangkan keduanya memiliki makna yang berbeda. Logistik merupakan salah satu elemen supply chain management yang berfokus pada proses pemindahan produk atau bahan baku dengan metode yang memiliki tingkat efisiensi tinggi. Sedangkan supply chain management memiliki lingkup kegiatan yang lebih banyak, yang dimulai dari mencari sumber bahan baku yang dapat diandalkan, mendapatkan barang dan bahan baku dengan harga dan kualitas yang sesuai, kemudian dan melakukan pengaturan secara menyeluruh kepada pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Jadi semua kegiatan itu dari permintaan pelanggan sampai dengan pengiriman, produksi dan sebagainya itu bahkan itu terlibat jelas dalam supply chain management. Dia tidak akan lepas lah dari semua hal-hal itu, dan logistik ini adalah salah satu bagian dari supply chain management. Nah, makanya mereka dibilang sering diartikan sama padahal sebenarnya berbeda. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.